Waduh, ini kayaknya kolesterol juga agak lumayan ya. Tinggi ya? Ya, melebihi nilai normal. Kamu suka seafood kan katanya ya? Suka, aku suka banget. Tiap hari makan seafood. Nah ini pemirsa ya, seafood itu memang makanan yang sehat sebenarnya. Tapi walaupun nutrisinya penting, kalau kebanyakan itu juga bisa bikin kolesterol jadi tinggi. Nah kolesterol tinggi ini juga nanti bisa membuat seorang lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung. Ya kalau berlebihan itu yang bahaya, makanya. Coba lihat nih hasilnya tuh. Nah, ini yang akan kita bahas dengan jelas pada hari ini bersama dengan Dr. Sita, SPCP, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Sita, hai selamat dokter. pagi. Silahkan Nah, dok. Dr. Sita ini nih kita lagi ngomongin soal kolesterol, kapan sih harus periksa, lalu usia muda ternyata bisa juga kolesterolnya udah di ambang batas nih. Nah iya tuh dok, aku kan suka banget konsumsi seafood dok. Baik udang, cumi, kerang, kepiting. Dan sehari tuh aku tuh bisa konsumsi lebih dari 200 gram. Bahkan kadang 200 gram tuh sekali makan tuh aku bisa tuh. Banyak juga ya. Nah iya, hasil kolesterol aku di ambang batas aman nih dok. Nah sebenarnya berapa sih dok batas aman kadar kolesterol seseorang? Dan berapa nih batas harian konsumsi seafood? Dan mana yang paling tinggi kandungan kolesterolnya nih dok? Oke. Ya, jadi Intan emang hobinya seafood ya? Iya. Ternyata emang. Seafood itu emang enak ya Dokter Vito ya. Cuman memang kalau untuk konsumsi seafood yang berulang dan dalam jumlah banyak itu nggak bisa terlalu berlebihan. Terutama kayak kepiting, kayak cumi, itu yang paling tinggi tuh di antara golongan kolesterol dari seafood. Nah, kemudian kalau untuk kayak ikan itu tuh kita bisa makan dalam jumlah agak banyak. Karena dia memang kadar kolesterol jahatnya kurang. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kita katakan kadar kolesterol itu tinggi, itu kalau total kolesterolnya di atas 200 mg per desiliter gitu kan. Tapi sebetulnya ada komponen-komponen kolesterol lain seperti trigliserid, ada juga LDL atau low density lipoprotein, kemudian ada juga HDL atau high density lipoprotein yang kita kenal sebagai asam lemak tidak jenuh atau kolesterol baik. Nah tapi dok bukannya kolesterol itu juga bermanfaat buat tubuh kita? Iya benar, memang bermanfaat terutama yang high density lipoprotein ya. Jadi kalau misalkan memang kolesterol itu memang sebetulnya kita perlukan untuk memetabolisme hormon. Lemak tubuh itu juga kita perlukan untuk memetabolisme hormon. Cuman kalau kadar-kadar kolesterol yang tidak baik atau kurang baik itu memang tinggi di dalam darah, dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit karena memang bisa menyebabkan kekentalan darah. Gitu. Terus dok apa sih bedanya LDL, HDL, dan trigliserid dok? Ya. Dan apa nih bahayanya kalau kolesterol tinggi nih dok? Ya, jadi memang kalau antara LDL, HDL, trigliserid itu memang beda-beda. Fungsinya pun beda-beda. Jadi kalau untuk LDL yang tadi saya bilang yang low density lipoprotein itu memang kurang baik karena dia bisa menempel di pembuluh darah dan akhirnya dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena kan awalnya dia kan seperti lunak ya Intan ya, tapi lama-lama dia bisa mengeras tuh di pembuluh darah. Lama-lama ketika dia mengerasnya tuh seperti kapur gitu, dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Akhirnya darah mau mengalir pun juga jadi susah, jadi lambat. Kemudian kalau untuk HDL sendiri itu adalah high density lipoprotein itu adalah kolesterol baik tuh. Nah, dia bisa menyeimbangkan dari komponen plasma kolesterol darah dan juga memiliki efek untuk anti peradangan di situ, antiinflamasi. Oleh karenanya, kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan tinggi HDL dalam jumlah yang seimbang gitu. Kemudian kalau untuk trigliserid nih, Intan pikir kalau trigliserid itu asalnya dari mana? Itu dari karbohidrat Intan. Jadi tidak semua kolesterol kita yang kita makan itu tuh dari hewan atau dari produk-produk hewani. Jadi sebenarnya kalau kayak trigliserid itu asalnya itu bisa dari nasi, bisa dari roti, kue, dessert, kemudian minuman-minuman dengan kadar susu atau krim yang tinggi itu bisa menyebabkan tingginya kadar trigliserid karena memang dia konversinya adalah dari gula. Nah, gitu Intan. Waduh, berarti mulai sekarang aku udah harus rutin ngecek kadar kolesterol dalam darah ya dok ya. Betul nah sekali. dok, tapi dalam 1 tahun tuh harus berapa kali ya kadar kolesterol dicek? Dalam 1 tahun mungkin bisa 2 kali ya Dokter Vito ya, setiap 6 bulan setiap kita 6 bulan. periksa. Selain melakukan periksaan rutin darah setiap tahunnya nih, mengatur asupan makan sama berolahraga secara teratur, nih apa boleh dok nambah daftar suplemen harian nih? Oh, ya seperti bisa. suplemen yang mengandung lemak omega 3, 6, 9 yang mengandung lemak baik bagi tubuh nih dok dan dapat menurunkan kadar lemak darah di
tubuh kita. Nah itu Intan udah tahu ternyata ya. Boleh bahwa ya? ternyata memang Iya. memang kita butuh ya suplemen yang Mungkin pemirsa kita yang perlu dikasih tahu juga. iya betul. Jadi kan aku juga banyak baca nih dok sekarang. Udah banyak bertahu sama dokter aware Vito juga nih. Pasien-pasien dokter Vito ini mungkin banyak juga yang kita temukan, pasien-pasien saya juga yang memang di usia masih di akhir 20, awal 30 itu memang kolesterolnya udah tinggi. Tapi kita kan nggak pengen semuanya dikasih obat, ya nggak? Kadang-kadang kita cuma menemukannya dalam batas atas atau borderline, sehingga kita bisa menganjurkan suplemen-suplemen. Suplemen-suplemen yang baik itu adalah untuk menyeimbangkan kadar HDL atau kolesterol baik di dalam darah kita. Nah, salah satu suplementasi yang bisa kita sarankan secara rutin itu adalah yang mengandung omega, baik omega 3, omega 6, dan juga omega 9. Nah, tapi ternyata menurut penelitian, untuk omega 3 dan omega 6 itu Dr. Vito, kita tidak bisa memberikannya dalam dosis yang kecil. Dia akan efektif pada dosis yang sedang atau medium dose. Nah, dari situ berarti memang konsumsinya memang sebaiknya rutin. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan efek-efek baiknya itu didapatkan instan gitu ya. Ini minum, bulan depan baru minum lagi, nggak bisa. Kita harus bisa continue gitu ya. Oke dok, berarti kalau ada suplemen yang mengandung bahan-bahan yang baik untuk menyeimbangkan lemak jahat, itu boleh ya dikonsumsi? Boleh banget. Karena kan memang itu kan akhirnya gini, kita nggak bisa menghindari semua makanan, nggak boleh nih makan yang ada kolesterol sama sekali, nggak bisa dong. Ya, cuman kita bisa berusaha untuk bikin pembuluh darah kita itu yang mengalir di situ itu tuh seimbang. Nah, dari situ memang salah satu cara kita itu adalah suplementasi untuk komponen-komponen seperti yang tadi saya sebutin tadi, itu untuk menyeimbangkan supaya kalau ada kolesterol yang kurang baik itu bisa ada counternya nih. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter Sita informasinya. Makasih ya dok. Pasti udah pada ngerti kan? Udah dong. Kita praktek dulu ya. Silakan, makasih dok. Dokter Vito, aku punya informasi tentang suplemen untuk kesehatan jantung, mau tau nggak? Mau apa tuh? Ikut aku yuk. Ini nih dokter, yang tadi aku bilang, Omepros merupakan suplemen makanan dengan kandungan omega 3, omega 6, omega 9, DHA, EPA, dan vitamin E yang membantu mengurangi lemak darah. Omega 3 merupakan asam lemak esensial atau asam lemak tak jenuh yang bekerja dengan membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik HDL di dalam tubuh. Wah, lengkap juga ya kandungannya. Apakah aman produknya, Intan? Omepros baik dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari, 1 sop kapsul sesuai kebutuhan untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Sekarang juga sudah tersedia loh Omepros Mini Caps yang sudah bersertifikat halal. Ini tersedia di mana ya, Intan? Omepros bisa dibeli di apotik, toko obat, minimarket, Tokopedia, dan Shopee. Produk ini sudah bersertifikat halal dari MUI juga loh. Omepros, suplemen tepat sahabat jantung sehat.